Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ners Fani Leutuali Escape MCAP dengan NUTPK 4539771672230282. Saya adalah dosen pada program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sebagai dosen pada program studi Ilmu Keperawatan dengan peminatan keperawatan gawat darurat dan kritis, saya diberikan mandat untuk mengajar beberapa mata kuliah. Melalui video ini, perkenankan saya untuk menunjukkan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan bencana. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah keperawatan bencana merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa keperawatan pada semester genap atau semester 6 dengan kode mata kuliah KEP 303240 dan bobot SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini diampu secara tim oleh 2 dosen pengampu dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan dengan pembagian materi dan jadwal perkuliahan telah tertera pada rancangan pembelajaran semester atau RPS. Pada video pembelajaran akan dibahas tentang yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga materi ajar, yang keempat media pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian, dan yang ketujuh adalah interaksi mahasiswa dan dosen. Mata kuliah keperawatan bencana membahas tentang konsep, jenis, klasifikasi, dan karakteristik bencana, dampak bencana terhadap kesehatan, prinsip penanggulangan kedaruratan bencana, persiapan bencana, penilaian sistematis, tindakan-tindakan keperawatan selama fase bencana, pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana, perawatan psikososial dan spiritual bagi korban bencana, perawatan bagi populasi rentan, aspek etik dan legal pada korban bencana, perlindungan bagi petugas, pendekatan interdisipliner, pemulihan pasca bencana, kesehatan matra, dan penerapan evidence-based practice dalam keperawatan bencana. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa melalui capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penanggulangan bencana terpadu yang terintegrasi pada sistem pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi penilaian secara cepat, tepat, dan sistematis pada keadaan sebelum, saat, dan setelah bencana, melakukan simulasi pendidikan kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan teori pembelajaran orang dewasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi perencanaan penanggulangan bencana di berbagai area dengan pendekatan interdisipliner, pemulihan pasca bencana, kesehatan matra, serta mampu menerapkan evidence-based practice dalam keperawatan bencana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pertolongan korban bencana dan penanggulangan bencana dengan memperhatikan keselamatan korban dan petugas, keselamatan dan keamanan lingkungan, serta menggunakan pendekatan interdisipliner. Materi ajar yang dibahas pada mata kuliah keperawatan bencana adalah yang pertama, sistem penanggulangan bencana terpadu, yang kedua, penilaian sistematis sebelum, saat, dan setelah bencana pada korban, survivor, populasi rentan, dan berbasis komunitas. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana. Yang berikut, prosedur aman dalam pertolongan korban bencana dan penanggulangan bencana. Kemudian, perencanaan penanggulangan bencana di berbagai area dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tentang demonstrasi aplikasi pengelolaan penanggulangan bencana dengan pendekatan komprehensif pada setiap fase, baik itu prevention, mitigation, planning, respon, dan recovery. Kemudian, untuk media yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran adalah laptop, LCD proyektor, papan tulis, spidol, dan penghapus, dan juga manekin. Metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama, diskusi interaktif dan kolaboratif, yang kedua, small group discussion, kemudian ada case method, discovery learning, project based learning, dan yang terakhir adalah praktik laboratorium. Kemudian untuk sistem penilaian dalam mata kuliah keperawatan bencana terdiri dari 3 unsur penilaian.
Yang pertama untuk unsur penilaian sikap dengan komponennya adalah untuk penilaian kepribadian, bobotnya adalah 15%. Kemudian unsur penilaian keterampilan, komponennya adalah praktik, bobotnya adalah 20%. Untuk pengetahuan, komponennya diantaranya ada 3, tugas dan kuis, bobotnya 10%, UTS 25% dan UAS 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada pertemuan keempat. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan simulasi penilaian secara cepat, tepat, dan sistematis pada keadaan saat bencana dengan materi terkait Rapid Health Assessment dan triase bencana. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi luar biasa. Apa kabarnya? Baik, Ibu. Oke. Dan sebelum memulai perkuliahan kita di hari ini, ada satu orang yang maju ke depan untuk bawa kita dalam doa. Ada? Saya, Ibu. Oke. Silakan Nona. Ini mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa. Amin. Saya perlu dulu recall materi di minggu kemarin ya. Nah, apa sih sampai perawat itu dia harus belajar tentang kebencanaan? Kan ada yang mau menjawab? Silakan Nona. Karena keperawatan bencana itu merupakan adaptasi keterampilan dari seorang perawat profesional. Lalu ada tidak yang bisa memberikan pernyataannya tentang bencana, dampaknya terhadap kesehatan itu apa saja? Baik, Oh ya. jadi dampak bencana bagi kesehatan itu menyebabkan kematian, menimbulkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan gangguan ginjal. Oke. Pada tahapan mitigasi bencana, apa yang perlu dikaji oleh perawat? Yaitu jadi dalam mengkajian mitigasi bencana itu ada 4. Yang pertama fisik atau bencana, yang kedua itu perilaku, kemudian yang ketiga itu pengetahuan, contohnya, kemudian yang keempat itu kebijakan. Ada 4 peran perawat ya berdasarkan International Council of Nursing kan? Perannya di mana saja? Untuk memperberat kompetensi perawat dalam bencana itu yang pertama kemampuan melakukan tindakan, kedua kemampuan kesiapsiagaan, yang ketiga kemampuan melakukan pelayanan, yang keempat kemampuan melakukan rehabilitasi. Pertemuan kemarin ya sudah sangat baik sekali penyerapan materinya. Baik teman-teman semua, pada pertemuan keempat tentang asesmen intra bencana. Asesmen intra bencana ini merupakan salah satu sub capaian pembelajaran mata kuliah yang membahas tentang nantinya mahasiswa mampu melakukan simulasi penilaian secara cepat, tepat, dan sistematis pada saat sebelum, saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Dengan materi ajarnya, yang pertama Rapid Health Assessment dan yang kedua adalah triase bencana. Sebelum masuk pada materi yang pertama, teman-teman ke menti.com ya, kemudian masukkan kode 8. Sudah masuk? Nah, teman-teman silakan mengisi apa yang teman-teman tahu tentang Rapid Health Assessment pada kolom yang tersedia pada menti.com tadi. Sebenarnya teman-teman sudah sedikit paham terkait dengan apa itu Rapid Health Assessment. Baik, kita akan lihat secara bersama ya, apa itu Rapid Health Assessment sendiri. Rapid Health Assessment kurang lebih ada ya 5 topik yang akan kita pelajari secara bersama. Yang pertama tentang definisinya. Rapid Health Assessment ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi sesaat setelah suatu wilayah atau daerah itu dia mengalami peristiwa bencana. Nah, di sini apa yang kita kaji? Dikaji kebutuhan dasar penduduk yang menjadi korban ya, yang nantinya itu bisa diberikan informasi agar nanti kebutuhan-kebutuhan yang tiba di lapangan itu sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Jadi dengan Rapid Health Assessment ini kita bisa kaji, oh ternyata yang ditemukan tuh korban seperti A. Misalnya banyak fraktur yang ditemukan sehingga bantuan yang tiba di lokasi itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, RH ini juga pengertiannya disampaikan oleh WHO ya. WHO menyampaikan bahwa Rapid Health Assessment itu adalah penilaian kesehatan secara cepat. Tujuannya untuk mengatur besarnya suatu masalah yang berkaitan dengan kesehatan akibat bencana. Oke, nah kemudian kita akan bahas juga tentang klasifikasi nih. Nah, klasifikasi dari Rapid Health Assessment sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah initial
Rapid Health Assessment dan juga Integrated Rapid Health Assessment. Jadi initial Rapid Health Assessment itu dilakukan pengkajian pada awal 0 menit pertama sampai dengan 24 jam ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Integrated Rapid Health Assessment. Ini pengkajian terpadu ya, pengkajian terpadu yang dilakukan secara terus-menerus pada saat pasien itu dan juga korban ya, para korban yang ada di lokasi bencana teridentifikasi dengan masalah-masalah kerusakan-kerusakannya. Kemudian mereka dikaji secara terus-menerus kalau misalnya bencananya itu masih dalam rentang waktu yang cukup lama ya. Contoh yang terjadi di Kota Ambon tahun 2019, bencana gempa bumi itu. Gempa susulan kan masih sering terjadi tuh kan. Nah, pada peristiwa susulan dari bencana-bencana yang mengikuti setelah tanggal 26 tadi, nah itu kita kenal dengan ini integrated. Jadi pengkajian itu dilakukan secara terpadu, secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kebutuhan secara berkala. Tujuan dilakukannya RHA ini apa? Yang pertama, untuk kita mendapatkan informasi. Yang kedua, dia akan menjadi dasar bagi perencanaan program apa sih yang akan kita implementasikan pada para korban bencana atau lokasi yang terdampak dari bencana sendiri. Kemudian tujuan yang berikut adalah kita bisa mengidentifikasi kesenjangan. Kesenjangan itu berguna untuk apa? Berguna untuk menggambarkan jenis bencana, kemudian keadaannya, dampaknya, dan perubahan keadaan darurat. Lalu yang ketiga, kita mengukur dampak kesehatan yang terjadi akibat dari peristiwa bencana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita menilai kapasitas dari sumber daya dalam pengelolaan tanggap darurat dan kebutuhan yang direspon secepatnya. Kemudian merekomendasikan. Jadi hasil akhirnya adalah setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, kemudian kita menilai kapasitas sumber daya yang tersedia, lalu kemudian kita membuat rekomendasi. Komponennya itu kurang lebih ada 5. Yang pertama, identifikasi lokasi bencana. Lalu yang kedua adalah identifikasi pelayanan kesehatan dan SDM. Yang dinilai di sini adalah kita mengidentifikasi layanan kesehatan yang ada di sekitar lokasi bencana maupun di lokasi bencana itu sendiri. Ya, contoh misalnya teman-teman kejadian kemarin ya di Wai, maka kita identifikasi oh di sana ada berapa puskesmas, kemudian di lokasi situ ada berapa rumah sakit, kemudian SDM yang di sana itu berapa banyak perawat, berapa banyak dokter, kemudian mengidentifikasi jalur evakuasi. Kita identifikasi jalur evakuasi di lokasi bencana itu, klien itu dievakuasi ya dengan jalur yang mengarah ke tempat penampungan di sebelah mana. Ya, paham? Oke, yang keempat adalah identifikasi angka morbiditas dan mortalitas. Diidentifikasi angka kesakitan dan angka kematian yang terjadi akibat bencana tersebut dan identifikasi keamanan. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Pelaksanaannya dia terdiri dari yang pertama tim RHA. Tim RHA itu dia terdiri dari jajaran kesehatan di tingkat puskesmas sampai dengan dinas kesehatan kota maupun dinas kesehatan provinsi maupun di Kementerian Kesehatan kalau jenis bencananya itu adalah skala besar atau skala nasional. 2 klasifikasi RHA. Yang pertama itu apa? Initial Rapid Health Assessment. Keduanya integrated ya, integrated rapid health assessment. Jadi initial rapid health assessment itu dilakukan 0 sampai 24 jam pertama saat teridentifikasi suatu wilayah terdampak bencana. Sedangkan integrated health assessment itu dari setelah 24 jam pertama itu sampai plus 3 hari setelah peristiwa bencana itu terjadi. Oke, siapa yang bisa menjelaskan ke saya kenapa sih sampai waktu RHA itu diperlukan epidemiologi sama tim sanitasi? Saya Ibu. Oh. Ya Ibu, saya Werlin akan menjawab mengapa sampai tim epidemiologi dan sanitasi itu harus ada dalam pelaksanaan RHA, karena di situ mereka ada untuk membantu menilai bagaimana kondisi lingkungan, tempat tinggal atau tempat pengungsian para korban Ibu. Ada lagi? Saya Ibu.
Ya, silakan Nona. Jadi Ibu, anggota tim epidemiologi dan sanitasi ini diperlukan karena untuk memantau Ibu apakah di lokasi bencana tersebut ada penyakit menular apa tidak Ibu. Jadi mereka di sini akan melakukan pencegahan sehingga penyakit menular tersebut itu Ibu tidak menyebar ke masyarakat yang terdampak bencana Ibu. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih dari Werlin dan Cleo ya. Dalam tim RHA sendiri ada juga epidemiologi sama sanitarian. Mereka adalah orang-orang yang memang akan membantu untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin akan terjadi pada saat terjadi bencana itu. Misalnya, kan pada saat peristiwa-peristiwa bencana itu lingkungan mengalami kerusakan ya. Nah, banyak sekali kalau jenis bencananya itu adalah banjir, tanah longsor dan sebagainya ataupun tsunami, gempa bumi, dia akan merusak lingkungan ya. Sumber air bersih itu akan mengalami kerusakan ya. Pemukiman masyarakat juga akan mengalami kerusakan. Sehingga mereka perlu hadir untuk mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang terdampak akibat peristiwa bencana tersebut. Yang terakhir ya, pada pelaksanaan RHA itu adalah lokasi. Lokasi mana saja yang menjadi sasaran dari pelaksanaan RHA ini sendiri. Yang pertama adalah lokasi bencana. Lalu yang kedua ada lokasi pengungsian, itu sudah pasti. Lokasi pengungsian. Kemudian apa lagi? Fasilitas kesehatan. Itu perlu dikaji. Dan yang terakhir adalah daerah sekitar lokasi bencana. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oh ya, Nona. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait materi yang Ibu sudah sampaikan mengenai RHA. Kenapa sampai kita harus lakukan RHA ketika bencana Ibu? Baik, mengapa sampai repeat assessment ini perlu dilakukan? RHA ini dilakukan tujuannya untuk kita mengidentifikasi semua masalah yang terjadi, dampak apa yang ditimbulkan akibat peristiwa bencana tersebut terhadap para pengungsi, para korban ya. Kemudian lokasinya seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dampaknya terhadap fasilitas layanan kesehatan ya, dan juga para nakes yang ada di lokasi kejadian. Supaya bantuan yang akan kita berikan ya, rekomendasi yang akan kita berikan itu akan membantu dalam upaya penanggulangan bencana di lokasi tersebut. Paham ya Nona ya? Paham. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan teman-teman ke Menti lagi ya. Ke www.menti.com. Apa yang saudara-saudari ketahui tentang triase bencana? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom yang tersedia. Oke. Di sini sudah ada sekitar 10 orang yang menjawab tentang apa yang diketahui tentang triase bencana. Kalau jawaban terbanyaknya itu ada pada pengelompokan korban. 4 orang menjawab ya. Yang berikut menjawab tentang pengelompokan, ada juga yang membahas tentang tingkat keparahan ya. Nah, dari jawaban ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman juga sudah punya pemahaman ya terkait dengan sudah sedikit paham tentang apa itu triase bencana. Oke. Triase ini dia berasal dari bahasa Prancis trier yang artinya adalah mengelompokkan atau memilah. Nah, menurut ENA atau Emergency Nursing Association, asosiasi perawat gawat darurat ya. Mereka menyampaikan bahwa semua orang yang semua perawat yang sudah terregister atau register nurse ya, itu wajib punya kemampuan atau keterampilan dalam melakukan triase. Ini prinsip triase di setting bencana itu berdasarkan pengelompokan atau pengklasifikasian pasien berdasarkan dia punya tingkat kegawat daruratannya atau tingkat keparahannya. Di bencana kita kenal ada 2 jenis triase yang nantinya salah satu jenis triase itu dibagi lagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu SALT. SALT ini kepanjangannya dari Short Access Life Saving Intervention Treatment or Transport ya. Lalu yang berikut adalah START. Jenis klasifikasi yang kedua atau jenis triase bencana yang kedua adalah START.
START itu simple triage and rapid treatment. Nah, di triage START itu dibagi lagi tuh menjadi dua. Ada yang untuk adult, ada yang untuk pediatrik atau anak-anak. Di saat ini yang pertama dilakukan adalah kita harus langkah pertama kita harus mengkaji korban itu dia mampu berjalan atau tidak. Bagaimana cara melakukan identifikasi korban mampu berjalan kalau jumlah korbannya sangat banyak? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya kan bencana itu kan jumlah korbannya itu berbeda dengan situasi kegawat daruratan hari-hari ya. Kan korbannya bisa saja perawat cuma 2 orang saja, tapi jumlah korbannya itu 50 sampai 100. Bagaimana cara menggaji? Dengan cara teriak gitu. Jadi contohnya kayak Bapak Ibu yang masih bisa berjalan, tolong segera pindah ke arah kanan saya. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa berteriak ya dengan suara yang lantang dan keras yang bisa terdengar ke semua korban sehingga mereka bisa berpindah. Ya, dengan demikian kita bisa mengidentifikasi klien itu bisa berjalan atau tidak. Karena tidak mungkin mengidentifikasi satu-satu ya. Waktunya akan sangatlah lama. Nah, setelah teridentifikasi kita juga mengidentifikasi korban yang mampu melambaikan tangan atau melakukan tindakan yang simple ya. Tindakan melambaikan tangan atau bisa melakukan tindakan yang sederhana, itu diidentifikasi. Dan yang ketiga adalah korban yang tidak bisa bergerak atau dengan kondisi yang jelas mengancam nyawa ya. Nah, setelah kita identifikasi korban-korban tersebut ke dalam 3 jenis kelompok tersebut, kemudian kita kaji apakah ada perdarahan. Kalau ada perdarahan, kita tangani perdarahannya, kemudian buka jalan nafas klien pakai teknik apa? Hetil? Lift. Kalau ada cedera kalau tidak ada cedera servikal pakai teknik? Paham ya? Oke. Kemudian kita masuk ke triase START atau START adult. Di sini identifikasi klien itu bisa bernafas, bisa berjalan atau tidak dengan teknik yang tadi disampaikan oleh salah satu teman tadi ya. Bapak Ibu yang bisa berjalan silakan berpindah ke sebelah kanan atau silakan berpindah ke mobil trek. Ya. Memberikan perintah yang dia jelas, ya informasinya jelas untuk diikuti. Nah, setelah klien bisa berpindah, maka kita kategorikan yang bisa berpindah tadi itu ke dalam kategori triase hijau atau cedera minor ya. Kemudian kalau ternyata ada yang tidak bisa berjalan, maka kita identifikasi klien bisa bernafas spontan atau tidak. Kalau tidak bisa bernafas spontan, kita buka jalan nafas. Kita identifikasi laju pernafasan. Laju pernafasannya kalau teridentifikasi lebih dari 30, maka masuk triase merah. Tapi kalau kurang dari 30, kita identifikasi perfusi. Perfusi yang diidentifikasi adalah klien punya nadi dan kapilari refill time-nya. Baik teman-teman, kita akan ada dalam diskusi kelompok ya. Saya akan memberikan beberapa kasus stimulus ya ke teman-teman. Kasus 1 ya, kasus 1 ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sedangkan kasus yang kedua ini untuk kelompok 3 dan 4. Silakan difoto ya. Foto dulu. Ya. Kasusnya dan pertanyaannya. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada Ibu di kelompok 4 Ibu. Oke. Ya baik, perkenalkan nama saya Marcella. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan menjawab pertanyaan kedua korban, yaitu Tuan O dan Nyonya Is itu mendapatkan label triase berwarna merah. Alasannya karena pada Nyonya Is itu Nyonya Is tidak mampu berjalan, respirasinya normal tetapi nadi radialisnya tidak teraba dan CRT-nya itu 5 detik Ibu. Sedangkan pada Tuan O itu Tuan O mampu bernafas secara spontan tetapi respirasinya itu 43 kali per menit Ibu. Terus kemampuan pertolongan pertama yang harus dimiliki perawat itu kemampuan untuk melakukan tindakan kebutuhan dasar, terus kemampuan untuk melakukan triase dan juga balut bidah Ibu. Mungkin itu saja dari kelompok 4 Ibu. Oke, silakan kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4 ya. 2. Nanti kelompok 1 setelah kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Di sini pertanyaan yang pertama nomor 1 berdasarkan kasus yang diberikan, triase yang kami ambil yaitu triase hitam karena korban tidak mampu bernapas spontan meski perawat sudah melakukan mencoba memposisikan jalan napas, namun pasien tetap mengalami apno. Pertanyaan yang kedua yaitu metode triase yang kami ambil yaitu jump start karena jumlah korban yang banyak dan di kasus tersebut terdapat korban anak-anak sehingga metode triase yang paling tepat yaitu metode triase jump start. Terus yang ketiga label triase yang pertama pada korban XY yaitu triase merah karena korban XY tidak mampu berjalan dan ada pernapasan namun frekuensi pernapasannya tidak normal di mana kurang dari 15 kali per menit. Triase pada korban XX yaitu kami mengangkat triase kuning karena alasannya itu korban tidak mampu berjalan, lalu ada pernapasan dengan frekuensi pernapasannya yaitu 27 kali per menit dan nadi teraba pada korban serta korban mampu merespon tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh Satu dulu ya, silakan kelompok 1. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Monik, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu triase yang kami ambil itu adalah triase hitam karena pada saat diperiksa itu korban tidak mampu bernafas spontan dan saat perawat mencoba untuk memposisikan jalan nafas pasien apnu yang dimana pasien itu mengalami henti nafas. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 itu karena korbannya anak-anak jadi metode yang diberikan adalah triase jump start. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, korban anak-anak juga itu pada korban XY diberikan triase merah dengan labelnya itu butuh tindakan segera karena pernafasannya yang kurang dari 15 kali per menit. Kemudian untuk pasien XX itu mendapatkan triase kuning dengan label tindakan bisa ditunda karena korban itu dapat berespon sesuai dengan arahan. Oke, berarti tersisa kelompok 3, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mengambil label merah karena pada Nyonya S tidak mampu berjalan respirasi normal tapi ketika dipalpasi nadi radial tidak teraba dan CRT 5 detik waktu pengisian karena waktu pengisian kapilernya lambat. Kemudian sedangkan Tuan O mampu bernafas spontan tapi respirasinya 43 kali per menit, frekuensi pernapasannya cepat. Soal yang terakhir yaitu tentukan kemampuan pertolongan pertama apa yang harus dimiliki oleh perawat X dan perawat J. Kemampuan yang harus diberikan pada pasien tersebut adalah pertama yaitu mampu memberikan bantuan hidup dasar, kemudian mampu melakukan triase, mampu melakukan pembebasan jalan nafas, dan terakhir adalah memberikan bantuan hidup dasar kepada korban tersebut. Teman-teman sudah boleh menyampaikan pendapatnya berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan ya di kelompok masing-masing. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau memberikan kesimpulan dari pertemuan kita di hari ini? Silakan. Ada Ibu. Oh ya, silakan Nona. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu RHA adalah penilaian cepat terhadap dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat, termasuk kebutuhan medis, kebutuhan logistik, dan sumber daya. Materi triase bencana itu, triase bencana adalah proses pemilahan korban berdasarkan tingkat keparahan cedera dan kebutuhan intervensi medis darurat. Oke. Dari kesimpulan yang tadi disampaikan dan juga saya mengamati secara menyeluruh proses perkuliahan kita di hari ini, teman-teman itu sangat aktif sekali dan saya rasa bahwa perwakilan salah satu teman yang menyampaikan kesimpulan dari perkuliahan kita di hari ini sudah sangat mampu untuk merangkum ya
apa yang teman-teman pahami. Dengan demikian kita sudahi perkuliahan kita di hari ini. Saya berharap bahwa perkuliahan di hari ini memberikan muatan pengetahuan yang baik ke teman-teman sehingga kita bisa ya berbagi peran untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk dari bencana. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.